pesugihan rumahnya bongkar, Mbak, iya enggak? Iya, banyak, Mbah. Ya, makanya pada saat awalnya mereka mencari pesugihan, hutangnya sudah lunas, tiba-tiba mereka kecelakaan meninggal, dan rumahnya yang mewah ditinggalkan, dan rumahnya bongkor. Kalau kita sikapi berarti kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama dalam bentuk apapun, yang dilarang oleh aliran kepercayaan atau yang dilarang dari pitutur pituah dari nenek moyang kita, apabila dijalankan maka akan membawa malapetaka bagi yang menjalankan. Sehingga apabila hal ini dilakukan maka akan menghancurkan kepada orang-orang yang menjalankan atau orang-orang yang melaksanakan. Sudah kesimpulannya, hal-hal atau tema seperti ini hendaklah sebagai Koco Brenggolo jangan sampai ditirukan, jangan sampai kita tertarik kepada yaitu tata cara yang jahat, tata cara yang ada ikatan, yaitu lingkaran setan tak tinaki di antaranya bangsa-bangsa lembut atau bangsa-bangsa jin dan sebagainya. Karena sebaik-baiknya atau sekaya-kayanya orang, sedaya orang atau sewibawa orang apabila pakai jalur-jalur bantuan daripada makhluk halus, maka mereka seperti lilin bisa memberikan cahaya, namun apabila lilinnya habis maka akan menerima kegelapan. Sehingga bagi saya kurang baik sekali. Sehingga pakarti yang seperti itu dari ajaran nenek moyang sangat dibenci dan tidak boleh dilakukan. Karena hal itu menabrak dengan aturan kepangeranan, bertabrak dengan aturan ilmu leluhur. Banyak sekali konten-konten atau dari dongeng-dongeng atau cerita nenek moyang yang seperti itu kita anggap sebagai pitutur saja, kita anggap sebagai tala ukur kita, jangan sampai kita menjalankan ke arah situ. Seperti halnya seperti maling Saeno yang kolorannya pakai tali pocong, kenyataan dia juga berakibat mati dan matinya sia-sia. Dan Saeno pun juga tidak menjadi orang yang kaya, mereka hanya viral karena kesaktiannya. Walaupun mereka sakti, toh akhirnya juga mati juga, toh akhirnya juga tertangkap atau terbongkar daripada rahasia-rahasia yang dimiliki oleh mereka itu, Mbak. Terima kasih. Ya teman-teman, jadi telah pembahasan terkait dari request salah satu teman kita yaitu Baidurio Net TV ya. Saya tidak tahu nama aslinya. Saya juga berterima kasih atas apresiasinya selalu menyimak video-video terbaru dari Mbak Kendel Jowo Montro. Jadi memang tidak semua request kami layani teman-teman, karena kalau masuk di admin utamanya akan kami ajukan dulu ke Mbak Kendel. Kira-kira pembahasan ini bisa nggak dibahas, karena kita kan juga mengutamakan pembahasan yang bermanfaat bagi kita semua. Dan apa yang telah dituturkan oleh Mbak Kendel Jowo Montro ini adalah sesuai dengan pengalaman yang pernah beliau miliki serta cerita-cerita nyata yang ada di masyarakat teman-teman. Sehingga apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, karena kita tahu Mbak Kendel ini tidak berani membicarakan sesuatu yang beliau ini tidak tahu. Sehingga ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua teman-teman. Kami membahas tuntas bukan untuk ditiru, jadi jangan sampai kita mengambil jalan yang salah, karena kita tahu di dunia ini ada sistem tabur tuai teman-teman. Jadi apabila kita menanam kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan nanti. Apabila kita menanam keburukan, maka nanti kita juga akan mendapatkan keburukan yang luar biasa. Mbak Kendel, ada tambahan yang lain, Mbak? Benar yang dikatakan oleh Mbak Luretna bahwa apa yang kita lakukan harus berdasarkan rel-rel kebenaran dan dekatnya kepada ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita bisa berdongeng, bisa bercerita, kita pun juga pernah mengalami di era-era zaman dulu, kita juga dilimbah kehitam-hitaman, hingga pada saat kita masih muda kita ingin sekali memiliki sesuatu yang mana bisa membanggakan, yang mana agar kita bisa viral, bisa kondang. Namun setelah kita miliki yang ternyata menghancurkan kepada nasib kita, sehingga hancurnya nasib tidak hanya saya sendiri, termasuk nasib saya, istri saya dan keluarga saya. Sehingga ternyata dengan perjalanan-perjalanan yang gelap yang tidak diridhoi oleh Tuhan, perjalanan yang tidak diajarkan oleh orang-orang suci atau tidak diajarkan oleh agama atau aliran kepercayaan, maka akan menyandang dengan kesengsaraan. Maka dengan hal itu
Semoga teman-teman bisa mencerna, bisa menyimpulkan apa yang saya sampaikan, sehingga perbuatan yang baik adalah perbuatan yang selalu dan selalu diakalkan, dinalarkan bisa. Kalau tidak nalar, tidak bisa dinalarkan, tidak bisa dijalani. Yang jelas ketakwaan kepada Tuhan sebagai sumber-sumber kita, patokan kita untuk menjadikan kehidupan kita harmonis, tentram, bahagia, dan lestari dan berjaya. Sehingga tanpa kita bersemedi pada Tuhan, tanpa kita untuk bersembah pada Tuhan, bertakwa pada Tuhan, maka apa yang kita jalankan akan penuh dengan pertanyaan, akan menimbulkan kesengsaraan. Terima kasih. Cukup sekian teman-teman, semoga video pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu Kang Pinanggih. Amin.